Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ines Kurnikova dari Universitas Kristen Indonesia Paulus, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 6161112414 dari kelas A. Nah, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu struktur sosial dan hukum. Bagian A, kaidah-kaidah sosial hukum. Yang pertama, dari nilai ke kaidah sosial. Poin pertama, manusia berkembang dari kebutuhan dasar seperti sandang pangan, keselamatan, rasa harga diri, kasih sayang, menjadi pemegang nilai-nilai yang mengarahkan pikiran dan sikap. Poin yang kedua yaitu sikap ini kemudian mengkristal menjadi kaidah, yaitu pedoman perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Poin yang ketiga yaitu kaidah dibedakan menjadi kaidah kepercayaan, yaitu menjaga keimanan, kaidah kesusilaan, yaitu menjaga akhlak dan moral, kaidah kesopanan, yaitu mempermudah interaksi sosial, dan kaidah hukum, yaitu mengatur pergaulan dan menciptakan kedamaian melalui keseimbangan ketertiban dan ketentraman batin. Yang kedua yaitu fungsi sistem hukum, yang terdiri dari menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarang, mendefinisikan alokasi kekuasaan dan sanksi, menyelesaikan sengketa, dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial. Yang ketiga yaitu ciri khas hukum, yaitu yang pertama, hukum bertujuan mencapai ketertiban batinia dan lahiriah atau keseimbangan, ketenangan, dan keteraturan. Yang kedua, dijalankan oleh lembaga yang diakui secara institusional atau negara, adat, dan dewan sesepuh. Yang ketiga yaitu mempunyai wewenang terpusat dan sifat universal dalam penerapan atau bersifat mengikat semua pihak. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran dipastikan melalui sanksi sesuai otoritas. Bagian B, lembaga-lembaga kemasyarakatan. 1. Definisi dan peran lembaga kemasyarakatan. Lembaga masyarakat terbentuk sebagai kumpulan kaidah yang mengatur kebutuhan pokok manusia, yaitu kekerabatan, ekonomi, pendidikan, seni, dan lainnya. Fungsi utamanya yaitu memberikan pedoman perilaku terkait kebutuhan penting, menjaga keutuhan dan keteraturan masyarakat, dan melakukan pengendalian sosial. Yang kedua, interaksi hukum dengan lembaga lain, yaitu hubungan antar lembaga membentuk institutional configuration yang bisa berubah jika nilai-nilai masyarakat bergeser. Suharyono Djitrosubono menekankan bahwa peran hukum relatif terhadap lembaga politik, sosial, ekonomi, dan budaya tidak selalu primer, bergantung konteks dan interdependensi potensi sosial. Yang ketiga yaitu syarat hukum menjadi dominan. Hukum dikatakan lembaga kemasyarakatan primer apabila memenuhi syarat. 1. Sumber memiliki wewenang dan prestis. 2. Diakui secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang ketiga, dipatuhi karena diinternalisasi masyarakat. Yang keempat, penegak hukum menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Yang kelima, penegak hukum sendiri taat hukum. Yang keenam, terdapat sanksi positif dan negatif yang efektif. Dan yang ketujuh, memberikan perlindungan nyata kepada pihak yang terkena hukum. C. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. 1. Pembentukan kelompok sosial. Manusia memiliki naluri ingin hidup bersama, terbentuk kelompok sosial atau social group. Unsur pembentuk yaitu kesadaran menjadi bagian kelompok, interaksi, kepemilikan faktor bersama atau tujuan, nasib, dan ideologi, struktur, kaidah, dan sistem organisasi. Yang kedua yaitu hubungan kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial adalah sumber interaksi dinamis yang diolah menjadi nilai-nilai abstrak atau kaidah konkret dalam hubungan budaya dan hukum. Hukum seringkali merupakan abstraksi dari pola interaksi ini. Yang ketiga, hukum adat menurut M.M. Jojo Digiono. Hukum adat adalah hukum nyata
bukan aturan tertulis dan berasal dari masyarakat sendiri. Ciri utama yaitu norma terkait hubungan dapat dipaksakan dan merefleksikan nilai keadilan masyarakat. Dan yang keempat yaitu kasus hukum adat versus sistem format Jojo di Giono. Hukum adat hidup dalam masyarakat berdasarkan kepercayaan rakyat, menekankan keadilan kontekstual ketimbang kepastian hukum formal, dan tak perlu kodifikasi, cukup berdasarkan asas keadilan dan kepatuhan yang diyakini masyarakat. D. Lapisan-lapisan sosial kekuasaan dan hukum. 1. Social stratification atau lapisan sosial. Masyarakat mengembangkan sistem lapisan sosial atau social stratification berdasarkan nilai-nilai yang dihargai seperti ekonomi, kekuasaan, pendidikan, agama. Strata terbentuk dari posisi dan peran atau role yang dijalankan dalam masyarakat. Contoh sengaja, jabatan akademik, staf pengajar PT, strata formal melalui regulasi. Contoh alami, petani Jawa, lapisan wong baku, kuli gandok, dan bujangan masing-masing dengan hak dan kewajiban tertentu. Yang kedua, kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain, bisa legal, karismatik, atau tradisional sociality. Kekuasaan yang diakui sah oleh masyarakat, bisa terpadu atau tersebar. Yang ketiga, interaksi antara kekuasaan dan hukum. Hukum dijalankan oleh mereka yang punya wewenang formal dan dilaksanakan dengan kekuatan praktis, namun dibatasi oleh standar keadilan dan norma sosial. Hukum menentukan hak dan kewajiban warga, yaitu memediasi distribusi kekuasaan. Kekuasaan diperlukan agar hukum berlaku efektif, yaitu hukum tanpa kekuasaan akan mati. Nah, pada bab yang kedua, kita akan membahas perubahan-perubahan sosial dan hukum. Bagian A, beberapa teori tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial. 1. Rasionalisasi dan legitimasi hukum. Rasionalisasi hukum yaitu hukum berkembang seiring masyarakat beralih dari tindakan tradisional atau afektual ke rasionalitas, formal, dan substansi, yaitu lembaga hukum menjadi birokratis berdasarkan aturan yang logis dan profesional. 3. Otoritas sah, yaitu ia membedakan otoritas masyarakat, karismatik, tradisional, dan rasional legal, di mana masyarakat modern condong ke otoritas rasional legal sebagai bentuk paling maju dan tertib. Konsep iron change, birokrasi, dan rasionalisasi membatasi kebebasan individu dalam sebuah sistem hukum yang kaku dan teknis. Yang kedua yaitu solidaritas dan evolusi hukum. Hukum adalah refleksi solidaritas sosial, mekanik atau homogenitas atau organik, diferensiasi, dan saling ketergantungan. Masyarakat mekanik dominan hukum represif, yaitu masyarakat organik beralih pada hukum restitutif yang memfokuskan pada pemulihan bukan hukuman. Kritik empiris yaitu penelitian lintas budaya menemukan restitutif telah ada bahkan di masyarakat sederhana dan represif tetap ada di masyarakat kompleks, menunjukkan pergeseran hukum yang tidak selalu linear. Yang ketiga, penyebab perubahan sosial dan dampaknya pada hukum. Ada 3 motor perubahan sosial yang mendorong perubahan hukum. Yang pertama, teknologi dan ekonomi. Hukum mencerminkan kemajuan teknologi dan struktur ekonomi. Yang kedua, kontrak atau konflik budaya, yaitu interaksi budaya menimbulkan adopsi norma hukum baru. Yang ketiga, gerakan sosial, yaitu ketidakpuasan memicu perubahan melalui advokasi hukum baru. B. Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Perubahan-perubahan sosial dan hukum tidak berlangsung dalam ruang hampa. Kedua-duanya saling memengaruhi, saling mengejar, dan kadang saling menghambat. Secara garis besar, perubahan sosial dipicu oleh faktor-faktor inter atau populasi, inovasi, konflik, dan resolusi, maupun ekstern atau lingkungan alam, perang, kontak budaya. Hukum merespon atau mencoba mengendalikan dinamika itu melalui lembaga-lembaga pembentuk penegak dan pelaksana hukum. Ketika responsnya terlambat atau terlalu cepat, timbul lag yang dapat menimbulkan disorganisasi
anomi, bahkan menghambat pembangunan seperti program keluarga berencana. Faktor-faktor perubahan sosial yaitu internal, perubahan atau penyusutan penduduk, inovasi teknologi, konflik dan resolusi menjadi motor endogen perubahan struktur dan nilai-nilai masyarakat. Faktor eksternal yaitu bencana alam, peperangan, penetrasi budaya asing, memaksa penyesuaian lembaga sosial dan hukum. Kontak budaya intensif atau sistem pendidikan yang maju biasanya mempercepat adopsi perubahan, sedangkan budaya konservatif, vested interest, atau bias ideologis menghambatnya. C. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum merupakan alat yang efektif dan penting untuk mewujudkan perubahan sosial yang direncanakan. Keberhasilannya tergantung pada strategi pelopor perubahan, kesiapan budaya masyarakat, dan proses pelembagaan yang memperhitungkan resistensi. 1. Pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsung. Contoh pendidikan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di SD sejak kemerdekaan mendorong kesatuan nasional. Pengaruh langsungnya, contoh hukum waris seperti ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1960 yang menyetarakan anak perempuan dalam hal waris maupun menetapkannya meski memicu reaksi budaya patrilineal. 2. Proses pelembagaan dan faktor penentu keberhasilan. Hukum memudahkan pembentukan badan formal misalnya melalui ketetapan MPRS pada tahun 1968 untuk pelaksanaan RPJP. Keberhasilan berubah tergantung efektivitas penanaman unsur baru, kualitas SDM, alat, organisasi, dan kesesuaian budaya. Resistensi masyarakat disebabkan ketidaktahuan, nilai yang bertentangan, ketakutan elit kehilangan posisi, atau potensi disorganisasi. D. Hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. 1. Hukum sebagai social engineering. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai tujuan sosial yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini sejalan dengan konsep Gunnar Myrdal dan Roscoe Pound dengan social engineering. Namun, efektivitasnya sering terganggu oleh hambatan dari pembentuk undang-undang, aparat hukum, warga, masyarakat, dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. 2. Hambatan dalam komunikasi hukum atau legal communication. Agar hukum efektif, dibutuhkan difusi hukum yang luas melalui saluran komunikasi formal dan informal. Hambatan bisa muncul dari persepsi masyarakat terhadap manfaat hukum, pengaruh budaya lain yang menolak norma hukum, dan kredibilitas dan peran penyampaian norm setter atau agents perubahan. 3. Tantangan dan batasan. Jika hukum terlalu abstrak, teknis, atau aparat tidak responsif, maka target perilaku tidak tercapai. Ketiadaan komunikasi efektif, saluran penegakan, atau dukungan sarana pendukung menjadikan hukum kurang efektif. Evaluasi penerapan hukum melalui percobaan atau studi kasus diperlukan untuk memahami kelemahan dan memperbaiki strategi pendekatannya. E. Batas-batas penggunaan hukum. 1. Dua faktor kepatuhan hukum. Menurut sarjana hukum yang dikutip Andi Amrullah tahun 1972, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesadaran nilai dan masyarakat patuh karena merasa hukum tersebut mencerminkan keadilan dan kebenaran yang sejajar dengan aspirasi mereka. 1. Kekuasaan imperatif. 2. Masyarakat patuh karena adanya otoritas hukum yang tegas disertai sanksi apabila melanggar. 2. Kritik Roscoe Pound. Roscoe Pound mengingatkan bahwa hukum memiliki keterbatasan dalam menjamin kepentingan masyarakat. Terdapat 3 batasan utama. 1. Mengatur kepentingan lahiriah. 2. Efektivitas sanksi. 3. Keterbatasan lembaga. Nah, contoh kasus yang saya ambil dari perubahan sosial di Indonesia yaitu mengenai modernisasi jamu dan pemberdayaan perempuan. Tradisi jamu gendong diwariskan turun-temurun oleh perempuan telah berevolusi. Kini banyak yang menggunakan motor, membuka kafe, bahkan memasarkan secara modern dan global. Transformasi ini mendorong ekonomi perempuan, memperkuat komunitas lokal, dan mendukung kampanye warisan budaya UNESCO.
Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Bye-bye semuanya. Thanks you for watching.